Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna astaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu nikmat saja dari 100 nikmat, yang Allah masih menyimpan 99 nikmat di surganya nanti, yang dengan satu nikmat ini jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman pun diberi rizki sama Allah. Disebutkan satu rahmat ini yang menjadikan harimau itu tidak memangsa anaknya sendiri, kuda tidak menginjak anaknya sendiri. Satu nikmat ini ternyata sangat banyak dan Allah berikan secara cuma-cuma. Adapun Allah memerintahkan kita untuk beribadah jamaah, bukan untuk membalas nikmat tadi, karena Allah tidak butuh untuk dibalas. Namun yang perlu membutuhkan balasan dari amal-amal kita ialah kita sendiri. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah dan menambah iman kita dari apa segala dosa-dosa, maka percepat untuk bertobat agar iman ini tidak terkikis wa iyadzubillah sampai habis. Bayangkan seorang Rasulullah SAW mengatakan, wallahi inni astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah, aksara sab'una marrah. Demi Allah, saya Muhammad SAW ini beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini orang yang, beliau ini termasuk orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Namun Nabi memberikan contoh untuk senantiasa bertobat. Apalagi kita, dari kita membuka mata kita sampai kita tidur, coba sebelum tidur bayangkan berapa banyak dosa. Jangan dihitung hanya 1, 2, 3, mungkin puluhan.
Maka mari senantiasa kita tingkatkan iman kita dengan memperbanyak amalan soleh dan meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang Allah dan Rasulnya larang. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid memberikan suatu faedah yang sangat luar biasa. Kata beliau, tarkul awamiri a'dhamu indallahi min irtakabil nahyi. Dosa meninggalkan perintah Allah, perintah Rasul, itu lebih besar dosanya, lebih berbahaya daripada orang yang terjatuh kepada perkara yang haram, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Beliau menyebutkan nanti dalam kitab ini aslinya ada 23 alasan, tapi kita baca sedikit saja, ya. Kita baca sedikit saja terkait dengan waktu. Yang pertama, kenapa meninggalkan perintah ini lebih besar bahayanya, lebih besar dosanya, walaupun sama-sama dosa besar ini? Kata seorang ulama, Sahal bin Abdillah, dikarenakan Allah sendiri yang memberikan contoh dalam Al-Quran. Lihat ketika Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa terjatuh kepada perkara yang terlarang, yakni apa? Mendekat dan mengambil buah yang terlarang, dikatakan buah khuldi. Terjatuh kepada perkara yang haram. Tapi lihat akhirnya, atas peristiwa itu Adam dan Hawa diturunkan di dunia dalam rangka menebus, dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ampuni dan Allah angkat lagi, akan dimasukkan nanti di surga kelak. Terampuni dosanya. Kenapa meninggalkan larangan lebih bahaya? Allah juga menyebutkan contohnya sendiri. Ada makhluk yang namanya iblis lanatullah alaihi. Iblis, malaikat, tatkala Allah ciptakan Adam alaihissalam dari tangan Allah sendiri, mintinin, dari tanah liat, maka Allah memerintahkan seluruh makhluknya, iblis dan malaikat, untuk sujud penghormatan. Ini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada Adam. Ini perintah. Malaikat banyak alasan, tapi akhirnya juga sujud. Tapi lihat iblis, dia berargumen, bahkan bersumpah, ya, akan senantiasa menyesatkan anak cucu Adam, yang ujung-ujungnya apa? Meninggalkan sujud kepada Adam. Apakah ia bertobat? Tidak. Sampai iblis nanti mati di hari kiamat, iblis tidak akan pernah bertobat. Inilah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, seseorang yang terjatuh pada perkara yang haram itu umumnya dikarenakan apa? Dikarenakan kalah sama hawa nafsunya. Kalau Allah masih memberikan fitrah yang masih lurus, yang masih bagus, hatinya belum mati, maka seketika setelah ia melanggar perkara yang haram, misal ia mencuri, dan akhirnya ia menyesal, malu dengan anak istrinya, biasanya dikarenakan apa? Awalnya dikarenakan terkalahkan dengan syahwat. Ingin menonton wa'iyadzubillah, ya, video yang kurang bagus, video gambar-gambar porno, karena terkalahkan dengan hawa nafsunya. Tapi tatkala ia sudah merasakan dan ada penyesalan, ya, maka akan lebih mudah untuk bertobat. Jadi karena dikalahkan dari syahwatnya sendiri. Yang ada apa? Yang ada permainan iblis di situ. Ada permainan pihak luar.
Jadi tidak murni dari dirinya sendiri, syahwat plus dari luar, godaan, hembusan iblis, hembusan syaitan. Adapun pada perkara ini, sumber dari meninggalkan perintah dikarenakan sombong. Iblis tidak mau sujud kepada Adam bukan karena apa-apa, karena sombong. Merasa lebih tinggi, merasa lebih dahulu diciptakan. Lalu buat akal-akalan, katanya apa? Api itu lebih bagus daripada tanah. Padahal api mudaratnya lebih banyak daripada tanah. Karena sombong. Seseorang tidak mau masuk Islam walaupun dia sudah membaca ayat-ayat, hadis-hadis dan beberapa keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan Islam, dia tidak mau menerima. Karena apa? Karena malu. Karena ada kesombongan yang asalnya dari murni dari dirinya sendiri. Ini nomor 2 alasannya. Yang nomor 3, perintah-perintah untuk melakukan amalan itu lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran, lebih banyak disebutkan dalam hadis, sehingga apa? Keutamaannya mendapatkan kecintaan dari Allah, pahala yang besar. Ya. Adapun yang sifatnya larangan-larangan itu sangat jarang disebutkan. Jarang disebutkan, nanti akan mendapatkan pujian. Yang ada ancaman. Ya. Pujian karena cinta dengan ancaman tentu lebih utama mana? Lebih utama kecintaan. Lebih tinggi derajatnya. Seseorang yang dicintai oleh Allah dengan sekedar tidak dibenci Allah, ini lebih utama orang yang dicintai Allah. Contoh pertanyaan Abdullah bin Mas'ud ya, tentang menanyakan amalan apa yang paling Allah cintai. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi as-salatu ala waktiha, birrul walidain wa jihad fisabilillah. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah ialah apa? Salat tepat waktu, di awal waktu. Ini kan mengerjakan perintah, mengerjakan salat. Yang kedua apa? Birrul walidain. Ini melakukan amalan. Dan yang ketiga jihad fisabilillah. Ini juga melakukan amalan. Dalam hadis lain juga disebutkan, ya. Maukah kalian aku beritahu tentang amalan yang bisa mensucikan diri kalian di hadapan Allah dan mengangkat derajat kalian di sisinya. Dan amalan itu lebih baik bagi kalian daripada tatkala kalian bertemu dengan musuh kalian di medan jihad, kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Syahid. Maka para sahabat bertanya, tentu amalan apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan dzikrullah, zikir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini semua perintah. Zikir kan amalan. Lalu Nabi menyebutkan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah wahai sahabat, sesungguhnya amalan yang terbaik bagi kalian ialah salat. Ini melakukan amalan. Kalau disebutkan larangan sangat jarang, maka lebih utama. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'du. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Alasan yang nomor 4, kenapa meninggalkan perintah itu lebih bahaya daripada mengerjakan yang haram. Karena tujuan manusia dicipta itu sendiri untuk melakukan amalan.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini perintah, amalan, bukan meninggalkan atau bukan menerjang yang haram, bukan. Ya. Lalu yang nomor 5, dikarenakan melakukan kebaikan itu, kata beliau, mendapatkan pahala 10 kali lipat. Dalam hadis disebutkan, ya, barang siapa yang berhimmah, berniat tekad untuk melakukan amalan kebaikan, kemudian ia mengamalkan, maka ia diganjar 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Adapun seseorang yang menerjang yang haram, barang siapa yang berhimmah, bertekad bulat untuk melakukan amalan yang jelek, maka Allah akan menuliskan 1 kejelekan. Bukan maksudnya di sini saya nggak apa-apa menerjang haram, tidak. Ya, saya ulangi lagi. Bukan untuk hal ini yang saya sampaikan. Ya, ini artinya apa? Supaya kita itu jangan malas, ya. Supaya kita itu jangan malas. Dan lihat alasan yang ke-6 dan yang terakhir. Kenapa melakukan perintah itu lebih utama? Atau meninggalkan perintah itu lebih bahaya? Samiwan wali'ani, ya. Paling utama, paling bahaya. Nek melakukan paling utama, kalau meninggalkan paling bahaya, lebih bahaya. Kata beliau, dikarenakan seseorang yang melakukan amalan-amalan kebaikan itu secara otomatis akan geret, ya, akan secara otomatis membawa selanjutnya apa? Meninggalkan sesuatu yang haram, otomatis. Allah Ta'ala berfirman sendiri, inna sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perkara yang keji dan mungkar. Tanpa kita menjauhi perkara yang mungkar, saat kita salat maka Allah akan mudahkan, akan dijadikan otomatis meninggalkan yang mungkar. Napa nggih Mas, nyatane salat ya cek ngono kae. Lihat, cek salat Anda seperti apa. Nek salat sering masbuk mboten. Nek sholat jamaah mboten, nek sholat khusyuk mboten, nek sholat qobliyah ba'diyah mboten, banyak. Kembali ke sholat kita, kualitas kita, kualitas sholat kita. Kalau kualitas sholat kita itu baik, maka akan terrealisasi, akan terwujud yang namanya tanha 'anil faksya'i wal munkar. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk melakukan segala amalan-amalan kebaikan, dan Allah berikan keistiqomahan kita, kekuatan untuk menahan diri kita dari perkara yang haram. Sekali lagi, judul ini bukan bertujuan untuk nggak masalah melakukan perbuatan yang haram karena lebih kecil, tidak. Tapi yang saya tekankan ialah agar kita menambah amalan-amalan kita, yang wajib iya, yang sunnah iya. Seseorang yang akan tersibukkan waktunya 24 jam untuk kebaikan seperti Abu Bakar As-Siddiq, maka waktunya tidak akan ada lagi untuk perkara-perkara yang haram, insyaallah taala. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin.